soal isu kenaikan program JKN. Kita bakal bahas dan buat pilihan untuk teman-teman semua. Akan ada fitur vote yang mana bisa kalian ikuti. Ini tentang prioritas hidup kita, kesehatan atau keuangan. Kemoterapi buat pasien kanker dikurangi. Duh, ini berat banget sih Kak. Manfaat kesehatan itu dampaknya kerasa banget ya. Kayaknya lebih ke dilema kantong ya. Sebulan cuma boleh berobat beberapa kali, seolah kita bayar lebih untuk ketenangan pikiran ya. Kayaknya aku bakal milih pilihan kedua deh. Kesehatan itu nggak bisa ditawar. Kita lebih baik berkorban di awal. Nah, kalau kata Gen Z sekarang, ketenangan pikiran itu sangat mahal, ya nggak sih Kak? Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di podcast kita, podcast Sobat Sehat. Nah, spesial episode kali ini judulnya adalah Seandainya Harus Memilih, Mana Yang Kamu Pilih? Dan hari ini kita kedatangan tamu, ada Kak Suci yang tentunya menemani ngobrol kita pada hari ini. Halo Suci. Halo Kak Cika, halo teman-teman semua. Nah, Suci mungkin bisa diperkenalkan dulu ke teman-teman Sobat Sehat kita yang ada di rumah. Halo teman-teman Sobat Sehat, aku Suci Syafika. Jadi kali ini aku bakal nemenin Kak Cika dan Sobat Sehat di rumah di podcast Sobat Sehat. Nah, hari ini kita mau bahas topik yang hangat nih Suci. Dan tentunya mungkin akan membuat dompet kita juga ikutan hangat. Kita bakal ngomongin soal isu kenaikan program JKN. Nah, udah denger kan ya wacananya? Udah Kak. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas dan buat pilihan untuk teman-teman semua. Sebenarnya kenapa sih ada wacana ini, terus apa saja dampaknya buat kita sebagai peserta? Wah, jadi makin penasaran nih Kak. Nah betul, makanya kali ini kita tidak hanya akan ngobrol, tapi juga kita akan meminta kalian semua untuk membuat keputusan di video ini nanti. Akan ada fitur vote yang mana bisa kalian ikuti. Nah, ini bukan sekedar jejak pendapat biasa. Ini tentang prioritas hidup kita, kesehatan atau keuangan. Nah, jadi setelah dengerin obrolan kita, nanti langsung aja tentukan pilihan kalian dan vote yang ada muncul di layar video ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku akan kasih dua pilihan nih untuk kalian pilih dan kita pilih. Dan ini masalah hidup dan mati loh. Agak lebay ya Kak? What? Enggak loh, seriusan. Karena pertama, iuran tetap sama, dan tapi manfaatnya dikurangin. Nah, contohnya, kemoterapi buat pasien kanker dikurangi. Kemudian, misalnya sebulan cuma boleh berobat beberapa kali pakai fasilitas itu. Ini berat banget sih Kak. Karena mengurangi manfaat kesehatan itu dampaknya kerasa banget ya, apalagi buat orang yang sakitnya serius. Betul. Nah, pilihan kedua, iuran naik tapi manfaatnya sama kayak sekarang. Nggak ada yang dikurangi, jadi fasilitasnya lengkap, tapi kita harus bayar lebih mahal tiap bulan. Nah, kalau ini tuh kayaknya lebih ke dilema kantong ya, apalagi buat orang yang pendapatannya pas-pasan. Nah, itu dia. Jadi dua-duanya itu ada konsekuensinya. Di satu sisi kita pengen yang murah, tapi resikonya manfaatnya dikurangin. Nah, di sisi lain lagi kita pengen fasilitas yang lengkap, tapi dompet kita yang merana. Nah, kalau Suci sendiri nih, gimana? Kalau disuruh milih sekarang juga, kamu pilih yang mana? Duh, kalau disuruh milih sekarang ya Kak, kayaknya aku pikir-pikir dulu deh. Karena ini tuh perlu pertimbangan yang matang. Apalagi ini masalah serius kan ya. Gimana kalau misalnya kita bedah satu-satu dulu Kak? Setuju, kita mulai dari pilihan satu. Iuran tetap, manfaat dikurangin, plus minusnya menurut kamu apa nih? Kalau untuk pilihan satu, plusnya tuh udah pasti. Kita jadi nggak perlu nambahin alokasi dana dari gaji bulanan. Nah, keuangan kita juga pastinya tetap aman Kak. Tapi minusnya ini yang berat. Kalau misalnya keluarga kita
atau kita yang sakit dan sakit parah dan butuh perawatan intensif, tapi ternyata manfaatnya dikurangi atau dibatasi, itu malah jadi masalah besar, Kak. Nah, ini tuh kayak kita harus nombok biaya dari kantong pribadi. Jadi kayaknya ini tuh cuman aman di awal, Kak, tapi berisiko banget di kemudian hari. Bener banget. Nah, ada rasa takut kan ya. Jadi kita mikir-mikir, jangan-jangan nanti pas butuh manfaatnya udah nggak ada lagi. Nah, oke, sekarang kita bahas pilihan 2 nih. Iuran naik tapi manfaatnya lengkap. Nah, kalau untuk pilihan 2 itu minusnya udah jelas banget, Kak. Kita jadi harus nambahin uang lebih setiap bulannya. Ya mungkin buat sebagian orang itu tuh iuran yang sekarang udah berat banget ya. Kalau pilihan 2 itu minusnya udah jelas banget, Kak. Kita harus nambah uang lebih setiap bulannya. Ya mungkin buat sebagian orang tuh iuran yang sekarang udah kerasa berat banget. Tapi Kak, plusnya ini yang penting, kita jadi punya rasa nyaman dan aman tentunya. Nah, amit-amit ya kalau kita atau keluarga kita ada yang sakit, kita nggak perlu khawatir lagi karena biaya pengobatan dan yang manfaatnya masih sama dan nggak dikurangi. Nah, ini tuh lebih ke investasi keamanan sih menurut aku. Jadi kita bayar lebih sedikit sekarang buat jaga-jaga bayar lebih besar di masa depan. Nah, ini poin menariknya. Seolah kita bayar lebih untuk ketenangan pikiran ya. Betul banget, Kak. Daripada was-was di kemudian hari kan ya. Nah, oke Suci, udah punya jawaban nggak? Kalau aku suruh kamu milih sekarang, kamu pilih yang mana nih? Kalau misalnya dari obrolan argumen kita tadi nih ya, Kak, kayaknya aku bakal milih pilihan kedua deh. Iuran naik tapi manfaatnya Kenapa tuh kalau boleh tahu? Menurut aku ya, Kak, kesehatan itu nggak bisa ditawar. Nah, kita lebih baik bayar iuran lebih sedikit sekarang daripada nanti di akhirnya kita harus membayar lebih, bahkan biaya yang tak terduga-duga. Nah, kalau kata Gen Z sekarang, ketenangan pikiran itu sangat mahal, ya nggak sih, Kak? Nah, iya, betul kata Gen Z. Kalau ketenangan pikiran itu yang mahal. Nah, sekarang giliran kalian. Tim mana nih kalian? Tim iuran tetap atau manfaat tetap? Vote di sini ya. Nah, betul banget Sobat Sehat, jangan lupa vote ya. Kita pengen tahu nih seberapa banyak dari kalian yang mungkin sepemikiran sama Suci atau punya pendapat yang berbeda. Jadi jangan lupa komen ya, kenapa kalian pilih pilihan itu. Siapa tahu ada perspektif lain yang belum kita pikirin. Betul. Oke deh, kayaknya obrolan kita sudah cukup ya sampai di sini. Terima kasih banyak ya Suci. Jadi makin penasaran nih, pilihan mana sih yang paling banyak nantinya kan? Duh, benar banget Kak. Kalian pilih yang mana sih guys? Duh, sayang banget nih, obrolan kita lagi seru-serunya dan sambil menunggu voting, kita harus mengakhiri sampai di sini aja dulu ya Suci. Benar banget Kak. Terima kasih banyak nih udah datang di podcast Sobat Sehat dan berbagi pengalaman Suci dan juga ilmunya kepada teman-teman Sobat Sehat di rumah. Sama-sama Kak Cika, seru banget sih obrolan kali ini. Terima kasih ya Suci, dan saya Rizkyanti selaku MC mengucapkan terima kasih kepada Sobat Sehat di rumah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next episode.